Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya, Ibu Nur Hidayah, guru SD dari 223 Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dalam rangka supervisi akademik menggunakan teknik coaching. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Fidia. Apa kabar Bu Nur? Alhamdulillah sehat. Baik ya Bu, seperti ini yang kita bicarakan kemarin terkait supervisi akademik yang akan kita laksanakan nanti. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, mulai dari tujuan, tahapan, persiapan, dan lain-lainnya. Nah, apakah hari ini Bu Nur ada waktu untuk ngobrol-ngobrol sebentar? Iya Bu, silakan dilanjutkan. Nah Bu, tujuan dari supervisi ini agar saya bisa membantu Bu Nur untuk mengembangkan kompetensi Ibu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian untuk tahap supervisi akademik nanti akan ada 3 tahap Bu. Yang pertama tahap pra-observasi, kemudian tahap observasi, dan tahap pasca observasi. Nah, tahap pra-observasi ini yang sedang kita lakukan saat ini Bu. Untuk persiapan yang akan Ibu lakukan di kelas pada saat observasi, kalau boleh tahu materi apa yang akan Ibu ajarkan? Saya akan mengajarkan tema 3, yaitu mengenai rangkaian listrik pada mata pelajaran 4. Baik Bu, berarti rangkaian listrik materinya ya Bu ya? Iya. Untuk tujuan pembelajarannya bagaimana? Tujuan pembelajarannya di sana diharapkan siswa itu dapat mengidentifikasi perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian siswa mampu mempresentasikan perbedaan antara rangkaian listrik berupa rangkaian seri dan rangkaian paralel. Baik, jadi tujuannya ada 2 ya Bu ya, seputar tentang rangkaian seri dan paralel. Nah, untuk area pengembangannya sendiri Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan? Untuk area pengembangannya itu saya menggunakan 2, yaitu keterampilan dan pengetahuan. Pada pengetahuan itu siswa memahami rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian untuk area keterampilan siswanya melakukan presentasi sederhana dengan teknik penilaian unjuk kinerja. Oh, jadi ada 2 aspek ya. Yang pertama aspek keterampilan, kemudian aspek pengetahuannya sendiri. Nah, saya mau dengar nih Bu, bagaimana rancangan yang sudah Ibu buat untuk pelaksanaan pembelajarannya nanti. Misalnya dari strateginya apa, model pembelajarannya, dan medianya apa Bu? Kalau untuk strateginya sendiri, nanti itu saya akan mencoba menerapkan pendekatan pembelajaran saintifik, yaitu mengamati media. Mungkin saya akan menggunakan media gambar seri dan paralel, khususnya yang berhubungan dengan materi yang akan saya ajarkan. Kemudian untuk metodenya saya akan menerapkan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan, serta menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi yang saya tangkap Ibu menggunakan strategi pembelajaran saintifik ya Bu ya. Untuk metodenya tadi diskusi kelompok gitu. Nah, terus bagaimana sih medianya Bu? Apa media yang akan digunakan pada saat pembelajaran? Untuk media yang saya gunakan yaitu menggunakan PPT, kemudian menggunakan LKPD, serta bahan ajar yang sesuai untuk menunjang pembelajaran pada hari ini. Luar biasa, banyak sekali media yang digunakan ya, sangat beragam. Nah, kira-kira kapan nih saya bisa melihat Ibu melaksanakan di kelas? Mungkin sesuai jadwal saja yang sudah kita sepakati, mungkin di hari Senin di pembelajaran kedua. Baik Bu, nanti di kelas saya akan melakukan observasi ya Bu. Saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran, melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelas Bu. Nah, selanjutnya nanti kita akan melakukan observasi di kelas dan akan melanjutkan percakapannya setelah observasi ya Bu. Ya baik. Baik, kita obrolin saja obrolan kita kali ini. Silakan Ibu
rencanakan untuk observasinya yang tapi sebelumnya nih kira-kira apa saja nih yang Ibu dapatkan dari percakapan observasi ini? Mungkin saya jadi dapat gambaran ya Bu ya, untuk apa yang akan saya lakukan nantinya, baik itu tujuan yang akan dicapai, kemudian area pengembangannya, kemudian strategi apa yang akan saya terapkan dalam pembelajaran, kemudian metode dan media apa yang akan saya gunakan nanti pada pembelajaran nanti. Jadi tahu ini apa ya yang harus dilakukan dan apa yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran kita nanti. Baik, oke ya. Nanti kita akan bertemu lagi pada kegiatan observasi. Semoga nanti apa yang sudah Ibu rencanakan, Ibu rancang dan tujuan yang diharapkan itu dapat terlaksana dan tercapai dengan baik ya. Amin. Terima kasih Bu. Ya. Bersama-sama berdoa. Ayo Rafi, ketua kelas siapkan dulu pimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa sejenak. Doa mulai. Selesai. Ya, silakan dulu. Dan siapkan. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Semua, alhamdulillah. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang kalian lakukan ketika sore hari waktu sudah gelap kalian di dalam rumah? Main HP? Mandi? Sholat. Apa yang kalian lakukan ketika kalian di dalam ruangan dan waktu sudah gelap? Sore hari, sudah tidur, gelap. Iya, menghidupkan lampu. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, tahukah kalian rangkaian listrik apa yang digunakan pada lampu? Rangkaian? Ada rangkaian seri yang bilang, ada rangkaian paralel. Sudah tahu dengan apa itu seri dan paralel? Tahu? Ada yang tidak tahu? Sudah tahu semua? Wah, pintar semua. Berarti semalam sudah belajar ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sekarang Bu Nur tanya, kalau di dalam rumah alat elektronik apa yang sering kalian gunakan? Semuanya itu terhubung kemana? Saluran ke aliran listrik. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama diharapkan kalian atau siswa dapat mengidentifikasi perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua kita pada hari ini, siswa mampu mempresentasikan perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya. Sekarang Bu Nur tanya lagi, siapa yang suka dengan menonton atau menggambar? Yang suka menggambar? Yang suka menulis? Hanya satu yang suka menulis. Oh, 2 orang. Yang suka praktek?
saya. Nanti kita setelah ini akan membentuk sebuah kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar kalian. Jadi nanti yang suka menggambar ibu kelompokkan dengan yang suka menggambar. Kemudian nanti yang suka menulis ibu kelompokkan dengan yang suka menulis. Begitupun dengan yang suka praktek, ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Siapa tadi yang suka ini? Yang suka menggambar? Berapa? 4. Ini udah pindah ke berdiri yang suka menggambar berdiri. Setelah kita membentuk kelompok, ya, setelah dapat yang di sini kelompok menggambar, ya, menggambar itu sebagian dari visual. Kemudian di sini auditor, ya, ini menulis. Kemudian paling banyak kelompok yang minatnya kinestetik atau praktek, ya. Nah, setelah kalian mendapatkan kelompoknya masing-masing, di sini Bu Nur akan memfasilitasi kalian dengan gaya belajar kalian masing-masing. Ya, sebelum kita mulai, yuk kita berdiri sebentar. Ya, sebelum mulai pelajaran kita stretching sebentar. Yuk kita ikuti sebentar.
kalian lihat tadi, apa yang kalian pahami dari tayangan video? Bagaimana dengan rangkaian seri yang ada di dapurnya Edo? Gimana Adrian? Ayo, nggak apa-apa. Kalau lampunya dicabut sikok, yang sikoknya mati. Berarti menandakan bahwa lampu yang ada di dapurnya Edo itu merupakan rangkaian seri. Apabila satu lampunya dilepas atau rusak, maka lampu yang lainnya akan mati. Ya, bagus sekali, kita kasih tepuk tangan buat Adrian. Sekarang bagaimana dengan kamarnya Edo? Ada siapa yang bisa, yuk? Iya, berarti menandakan apa di kamarnya Edo? Iya, rangkaian paralel. Yang mana tadi rangkaian paralel? Apabila satu lampu rusak, maka lampu lainnya tetap hidup atau menyala. Ya. Nah, setelah kalian memahami mengenai rangkaian seri dan paralel, ya, Ibu akan memfasilitasi anak-anak sekalian yang bagian suka menggambar atau visual, ya, silakan kalian menggambar rangkaian seri dan rangkaian paralel, ya. Ya. Kemudian yang auditor, ya, kalian yang gemar menulis, silakan kalian tuliskan perbedaan yang kalian pahami tadi dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk yang banyak ini, wah, yang ganteng dan cantik, ya, silakan ya kalian yang bagian kinestetik, kita akan memperagakan atau mencoba langsung membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yuk, silakan dikerjakan ya. Mana siapa yang sudah nyoba pakai HP? Yuk, maju. Ada yang sudah selesai? Ya, kalau sudah ada yang selesai, baiklah dari kelompok kinestetik dulu. Kalau ingin silakan mempresentasikan hasil karyanya. Silakan dari kelompok 2 dulu. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita lihatkan buat kelompok 2. Lihat hasil dari kelompok visual. Ayo silakan kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan menunjukkan hasil karya kami. Ya, sangat bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok visual. Ayo silakan dari kelompok auditor. Nah, setelah kita melaksanakan evaluasi yang sudah anak-anak kerjakan, ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah apa? Ada yang tahu? Ada yang mau mengulangi? Rangkaian seri adalah rangkaian yang tersusun secara sejajar atau berderet. Ya, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lainnya akan mati. Kemudian pada rangkaian paralel. Iya, rangkaian paralel adalah rangkaian sejajar yang akan dibuat bercabang. Jika salah satu lampunya mati, maka lampu yang lainnya tetap hidup atau menyala. Ya, bagaimana perasaan anak hari ini? Bagaimana? Gembira. Senang? Senang. Ya, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Ayo Rafi, pimpin berdoa kembali. Sikap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nurjaya. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Saya alhamdulillah. Bagaimana Bu perasaan Ibu setelah diobservasi kemarin? Alhamdulillah sangat lega, sekali senang rasanya sudah bisa menerapkan pembelajaran diferensi. Alhamdulillah ya Bu. Kemarin waktu menerapkan pembelajaran diferensiasi, apa yang menjadi kekhawatiran Ibu?
pas observasi kemarin di kelas itu yang menjadi kekhawatiran saya yang pertama itu kurangnya waktu dalam pembelajaran karena saya melakukan diskusi dalam kelompok itu dengan berbagai kegiatan. Ya, betul Bu ya, karena pembelajaran diskusi itu harus mengakomodir semua siswa ya Bu ya. Apalagi di sana banyak sekali gaya belajar yang berbeda-beda. Iya, kemarin kan sempat konferensinya mengajarkan gaya belajarnya sampai tiga kan kita kelompokkan menjadi 3 kelompok, jadi kita harus memenuhi semua gaya belajar tersebut. Baik Bu, apakah waktu pembelajaran yang terlaksana kemarin tujuannya sudah tercapai semua Bu, tujuan pembelajarannya? Alhamdulillah tujuan pembelajaran pada saat observasi kemarin tercapai. Tidak salah ada 2 tujuan pembelajaran ya Bu? Iya. Baik, alhamdulillah. Lalu hal baik apa sih yang akan Ibu terapkan selanjutnya dari pembelajaran yang kemarin sudah kita lakukan? Yang hal yang ingin saya pertahankan yaitu saya akan membuat anak-anak itu lebih bersemangat lagi dalam belajar, kemudian terus menerapkan pembelajaran literasi di kelas biar meningkatkan kayak semangat anak untuk belajar dan memenuhi kebutuhan anak dalam belajar. Baik, saya kemarin juga lihat semangat anak-anak itu memang luar biasa ya Bu. Iya. Kemudian kalau yang ingin Ibu tingkatkan lagi apa Bu? Kalau untuk yang saya ingin tingkatkan lagi dalam pembelajaran ini, mungkin kemampuan saya dalam mengelola kelas, kemudian dalam menyusun kesesuaian anak-anak pembelajaran. Baik. Lalu kemarin ada pembelajaran yang melibatkan KSE juga ya Bu ya? Iya. Dan sosial emosional. Nah lalu menurut Ibu apakah sudah efektif itu diterapkan di kelas Bu? Mungkin masih tidak efektif lah, tapi lumayan lah gitu ya, lumayan efektif karena ada mengadakan speaking itu anak yang lebih kembali bersemangat dalam belajar. Kemudian kita juga melakukan kemarin teknik stop gitu kan, agar anak bisa disuruh menarik nafas dulu, menghembuskannya agar mereka lebih relaksasi dalam belajar. Kemudian anak-anak setelah itu disuruh presentasi ke depan untuk menunjukkan keterampilannya agar berrelasinya tumbuh kembali. Kemarin saya juga lihat sudah tampak kolaborasi ya, itu. Kemudian presentasinya juga sudah bagus anak-anak. Lalu apa sih rencana Ibu selanjutnya nih? Rencana saya ke depannya yaitu saya ingin berusaha memahami KSE ini lebih mendalam lagi gitu. Baik Bu, berarti yang saya tangkap Ibu akan menerapkan ini berkelanjutan ya Bu ya, seperti itu. Baik, luar biasa sekali Bu ini. Jadi kemarin kita sudah melewati observasi sebelum masuk ke kelas, kemudian observasi di kelas. Saya sudah juga melihat tampak pembelajaran diferensiasi, di mana di sana ada diferensiasi konten, produk dengan prosesnya sudah jalan. Kemudian kompetensi sosial emosionalnya juga sudah tampak. Baik, luar biasa, tetap semangat belajarnya. Terima kasih waktu dan kerjasamanya ya Bu.